Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Badrus Samsi di cerita-cerita horor Nana Samsi. Seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan kelanjutan dari kisah-kisah horor dan mistis sebelumnya, yaitu Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar, yang diambil dari novel Nana Samsi sendiri. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita simak. Di rumah Nuning dan Jamil. Dek, sudahlah, jangan usil sama keluarga Abi, kata Jamil mengingatkan ketika melihat istrinya bersiap mengirim demit ke sana. Kita kan dengan mudah mendapatkan tumbal dari yang lain. Kita buang uang di pasar saja, banyak anak-anak yang ambil dan menjadi tumbal kita tanpa harus susah-susah, terang Jamil. Nyi Ratu sangat menyukai Mila. Lagi pula, kamu tidak ikut apa-apa. Semuanya aku yang ngerjakan. Tugasmu hanya menutup mulut saja, cecar Nuning kepada suaminya sendiri. Memang Nuninglah dalang dibalik semuanya. Yang memiliki ide mencari pesugihan pun juga Nuning. Ia jugalah yang menjalankan tapa brata di Gunung Kawi 3 tahun yang lalu. Pertama kali mereka mengambil pesugihan. Kita sudah kaya raya, apa kita tidak bisa menghentikan semuanya? Ujar Jamil. Ia lelah dengan segala ritual yang selalu dijalaninya. Apa? Kamu sudah siap mati? Maksud kamu, Dek? Jamil tak mengerti. Aku sudah membuat perjanjian dengan Nyi Ratu. Aku tidak bisa mengakhiri semua ini kecuali kalau kita mati. Lalu Ayu dan Dimas? Tanya Jamil. Ayu adalah anak pertama mereka, berumur 9 tahun, sementara Dimas berusia 4 tahun. Itulah sebabnya makanya aku memasukkan mereka ke pondok pesantren, agar anak-anak kita menjadi ahli agama dan bisa menyelamatkan diri mereka sendiri nanti. Maksudnya, menyelamatkan diri mereka apa, Dek? Jamil sungguh tak mengerti. Kamu tahu sendiri, bukan hanya satu pesugihan yang kujalani. Seluruh keluarga kita sudah kuserahkan namanya, termasuk Ayu dan Dimas. Apa? Lalu buat apa semua ini? Ah, sudahlah. Lagi pula ini semua salahmu. Kalau saja kamu mampu membahagiakan aku seperti Abi, memenuhi semua kebutuhan dia, ucap Nuning. Jangan bilang kalau kamu masih menaruh hati padanya. Dia memang beruntung, ucap Nuning. Mengakhiri perdebatan dengan Jamil, Nuning memang menaruh hati kepada Abi sedari dulu. Sayang, cinta itu harus bertepuk sebelah tangan. Kehidupan Abi dan dia yang adem ayem selalu membuat iri Nuning. Abi sudah yatim piatu sejak umur 10 tahun. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Abi mengemban tugas sebagai orang tua untuk adik-adiknya. Terbiasa hidup keras membuat Abi tahan banting. Usaha tak mengkhianati hasil. Susah payah Abi membesarkan adik-adiknya. Kini adiknya sudah berumah tangga dan punya kehidupan masing-masing. Abi sendiri bekerja sebagai belantik kambing. Setiap hari Senin dan Kamis, ia ke pasar untuk berjual beli kambing. Bersama dia, akhirnya Abi mampu membeli sepetak sawah. Raja kaya seperti kambing dan sapi pun dimilikinya. Sangat bertolak belakang dengan kehidupan Nuning yang serba kekurangan.
Jamil yang hanya bekerja serabutan dan buruh tani kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Rumah reot dari bambu menjadi tempat bernaung keluarga mereka. Tadinya itu tidak mengapa, sampai akhirnya sesuatu terjadi. Semua itu berawal dari rasa malu dan marah jadi satu. Kala itu sudah tua bukannya insaf, ingat umur malah maling. Eling mak, eling, ingat umur, dasar maling. Umpat demi umpatan itu ditunjukkan kepada Mak Ijah yang sudah tua renta. Ada apa ya? Kok rame pagi-pagi? Kuman Nuning yang masih belum sadar kalau ibunya sedang dihakimi masa. Nuning yang sedari tadi sibuk di belakang rumah memberi makan ayam, sedikit heran dengan suara riuh di depan. Suasana desa yang biasanya sepi mendadak rame. Ning, Nuning, suara Pak Burhan lentang. Ada yang memanggil. Nuning terbopoh berlari ke depan, ingin tahu kenapa sepagi ini ada yang mencarinya. Betapa kagetnya Nuning setelah sampai di depan. Ia melihat emaknya dipegang beramai-ramai seperti tahanan polisi. Astagfirullahaladzim, Mak. Ada apa dengan mak saya? Teriak Nuning histeris. Dia pikir emaknya jatuh atau kenapa-kenapa sehingga harus diantar beramai-ramai ke rumah. Ini, Bapak Burhan mendorong Mak Ijah dengan kasar hingga tubuh renta itu hampir jatuh tersungkur ke tanah. Allahu Akbar. Nuning dengan sigap menangkap tubuh emaknya sebelum tubuh renta itu jatuh. Mak, gak apa-apa Mak, tanya Nuning. Dirabanya tubuh Mak Ijah dari atas sampai bawah, memastikan tak ada satupun yang terluka. Mak Ijah menangis. Ada apa dengan mak saya? Memangnya kalian tidak punya hati menyeret dan mendorong orang tua, hah? Bentak Nuning sambil memeluk erat tubuh emaknya. Nuning marah besar mendapati emaknya diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang. Emakmu itu maling. Kalau saja aku tidak ingat dia sudah tua, mungkin sudah kuseret ke penjara biar masuk buih sekalian. Jaga emak kamu baik-baik biar gak nyolong lagi, pesan Pak Burhan sembari membubarkan warga. Ayo pulang saudara-saudara. Cih, Pak Burhan membuang ludah di depan Nuning sebelum pergi, membuat darah Nuning semakin mendidih. Mata Nuning berkaca-kaca menyimpan rasa marah yang luar biasa. Kini tinggal Nuning dan emaknya di teras rumah, menangis dan meraung sambil berpelukan. Nuning memeluk tubuh renta itu agar ia merasa tenang dan memastikan semua akan baik-baik saja. Ayo masuk Mak. Dibopongnya tubuh renta itu masuk ke rumah yang dindingnya terbuat dari bambu. Hati-hati Mak, kata Nuning saat kaki keriput Mak Ijah hampir terantuk daun pintu. Aku buatin teh ya Mak. Terus Mak istirahat. Nuning menuju dapur. Dia ambil kayu bakar di belakang rumah untuk membuat api di tungku. Setelah itu dia meletakkan panci untuk merebus air. Mak, ini Mak tehnya. Setelah itu Mak istirahat ya Mak. Nuning tidak bertanya perihal yang dialami Mak Ijah. Dia sadar itu akan sangat menyakitkan hati bundanya. Namun di lubuk hati Nuning yang paling dalam, dia menyimpan dendam kepada para tetangga. Aku akan membalas semua perbuatan orang-orang dan membeli mulut mereka. Nuning berjanji kepada dirinya sendiri. Malam hari, anak-anak sudah tidur? Tanya Jamil
Suami Nuning yang baru saja pulang dari mencari belut. Lumayan, hasilnya bisa buat beli kebutuhan dapur. Bukan hanya belut, kadang Jamil juga mencari kodok di sawah. Daging kodok banyak manfaatnya, salah satunya bisa mengobati penyakit kulit. Tidak sedikit juga orang yang butuh daging kodok. Hasilnya lumayan, bisa membuat asap dapur tetap ngepul. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan penghasilan sebagai buruh tani. Maka profesi apapun dilakoni oleh Jamil. Kadang ada juga yang menyuruhnya membenahi genteng atau sekedar membersihkan kebun. Semua dilakukan oleh Jamil demi memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. "Sudah, Mas," jawab Nuning. "Kamu kenapa?" Dengan mata berkaca-kaca, Nuning menceritakan kejadian tadi pagi yang dialami oleh ibunya. Sabar. Aku harus sabar seperti apa, Mas? Mereka semua selalu saja menghina kita. Kejadian tadi pagi sungguh mengiris hati Nuning. Melihat orang yang paling dicintainya diseret dan didorong hingga hampir jatuh. Hati Nuning bagai dicabik-cabik. Hal itu membuatnya benar-benar kalap dan hilang akal. "Nanti, tanggal 12 Suro, aku mau ke Gunung Kawi dan melakukan tapa brata di sana, mencari wangsit. Siapa tahu tapa brataku diterima dan kita bisa kaya, Mas," ucap Nuning. Nuning berniat mencari jalan pintas dengan cara menyembah dedemit. Pesugihan. Nuning sudah tidak peduli lagi dosa apa yang akan dia pikul. Di benaknya hanyalah balas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti hatinya. "Apa? Kamu sudah gila, Dek?" bentak Jamil. "Iya. Aku memang sudah gila, Mas. Kalau kamu takut, kamu tidak usah ikut. Aku bisa ke sana sendirian. Aku akan tetap ke sana, dengan atau tanpa kamu, Mas," ancam Nuning kepada suaminya yang menentang niatnya. Matanya merah menahan amarah. Darahnya mendidih setiap kali ingat kejadian tadi pagi. Malam itu, Jamil dan Nuning sama-sama tak bisa memejamkan mata mereka. Nuning terus saja mengucapkan sumpah serapah dalam hatinya kepada semua orang. Sementara Jamil tak mengerti harus berbuat apa. Jamil sangat mengenal sifat istrinya, keras kepala. Apa yang sudah diucapkan Nuning akan sulit untuk dirubah. Kini Jamil hanya bisa pasrah. Semoga amarah Nuning mereda dan membatalkan niatnya. Setiap hari Jamil mencoba mengingatkan kepada Nuning apa saja risiko jika dia mencari jalan yang sesat. Namun Nuning tidak peduli. Dosa akan ditanggung sendiri, katanya. Dia ingin ibunya bisa bahagia meski dia harus masuk neraka, karena melawan takdir sekalipun. Seakan semua jalan sudah buntu, Jamil tak berhasil membujuk istrinya untuk mengurungkan niatnya. Bulan Suro akan segera datang. Nuning sudah mantap dengan langkah yang akan diambilnya. Dia mempersiapkan semua untuk bekal di Gunung Kawi. Bulan Suro memasuki bulan yang konon katanya bulan yang dikeramatkan. Nuning sudah siap. Jamil tidak mendukung istrinya. Akan tetapi dia juga tidak tega melepas Nuning pergi sendirian. "Besok Mas antar anak-anak dan ibu ke rumah Delastri ya, Mas." Jamil mengangguk pelan. Sebenarnya Nuning hampir berubah pikiran. Namun gunjingan para tetangga membuat hilang akal. Mitos. Pagi itu dengan mantap Nuning dan Jamil melakukan perjalanan mereka mencari pesugihan. Mitos Gunung Kawi yang cukup terkenal memandu mereka untuk datang ke sana. Walau sebenarnya Nuning dan Jamil masih belum tahu apa yang akan dia lakukan di sana dan apa yang mereka temui. Namun setan tentu saja ikut andil dalam niat buruk manusia. Setan tidak akan lelah menggoda kita. Maka dari itu Rasulullah bersabda yang artinya,
Jika sesuatu yang tidak engkau inginkan menimpamu, maka janganlah engkau katakan andaikan aku melakukan begini dan begitu, tentu akan begini dan begitu. Namun katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala, karena kalimat seandainya itu akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Aroma kemenyan dan bunga 7 rupa yang sangat menyengat mulai tercium, pertanda gerbang menuju Gunung Kawi tinggal sejengkal. Sebelum sampai ke petilasan yang sudah sangat terkenal dengan mitos pesugihannya itu, seseorang tiba-tiba mendatangi Nuning dan Jamil. Handoko. Dia memperkenalkan diri, seorang pemuda dengan perawakan tinggi semampai, rambut cepak dan kulit sawo matang. Seakan sangat paham atas seluk-beluk mitos tentang Gunung Kawi. Maaf Bu, Pak, mungkin saya bisa bantu. Sebelumnya, tujuan kalian datang ke sini apa? Untuk traveling atau mencari pesugihan? Nuning dan Jamil saling berpandangan. Handoko dengan cepat menangkap ekspresi raut wajah mereka. Pesugihan, tak diragukan lagi. Suami istri itu pasti ingin melakukan ritual malam 12 suro. Handoko mengajak mereka berdua berbicara di tempat yang sepi, dengan menghidangkan kopi dan gorengan agar obrolan menjadi rileks. Pesugihan ya? Dengan entengnya, Handoko mengatakan hal itu sambil meneguk kopi panas. Dia bersedia membantu untuk mengantar Jamil dan Nuning ke petilasan. Handoko juga menawari penginapan buat mereka. Mengantar para peziarah ke petilasan adalah pekerjaan Handoko, terlepas dari apa niat mereka mendatangi petilasan tersebut. Apa benar saya bisa minta? Maksud saya tidak tahu, ujar Handoko memotong ucapan Nuning. Namun, sejauh ini memang banyak yang bolak-balik ke sini dan keadaan mereka berubah drastis dari awal ke sini, tambah Handoko, membuat Nuning semakin bersemangat. Kalau mau ke Gunung Kawi lagi, Handoko akan mempersiapkan semuanya. Jadi mereka tidak perlu bingung lagi. Setelah bicara cukup lama, akhirnya Nuning dan Jamil diajak ke penginapan milik Handoko. Rupanya Nuning tak sendiri. Ada banyak orang yang ingin mengadu nasib juga mendatangi petilasan. Bahkan banyak yang dari luar kota jauh-jauh ke sana. Ritual malam Jumat Legi 12 suro, Nuning dan Jamil diantar oleh Handoko ke petilasan. Alih-alih sepi, suasana di luar petilasan ramai seperti pasar. Ada yang menjual bunga, kemenyan, dan jimat untuk ritual khusus. Handoko sudah menyiapkan semuanya. Kini Nuning melangkah ke dalam petilasan sendiri. Jamil tidak menemani sang istri. Jauh dalam lubuk hati Jamil, dia tidak setuju dengan langkah istrinya. "Aku tunggu di sini," kata Jamil kepada Nuning sebelum istrinya masuk ke petilasan. Jamil hanya ingin memastikan istrinya baik-baik saja. Nuning akan melakukan tapa berata selama 4 hari 3 malam. Sementara itu, Jamil menunggu di penginapan. Sampai di dalam petilasan, Nuning disambut oleh juru kunci. Aki-aki tua sedikit bungkuk itu memakai baju batik dan kain jari. "Apa kamu yakin mau mencari pesugihan?" tanya dengan suara payau. "Iya Ki, kamu tidak akan bisa kembali jika sudah terlanjur mengambil keputusan ini. Pikirkan baik-baik." "Sudah Ki, saya sangat yakin," jawab Nuning dengan mantap. "Baiklah, ayo ikut saya," ajak lelaki tua itu. Nuning lantas dimandikan di sebuah sumur tua. Kemudian Nuning diberikan baju kebaya dan kain jari.
Selanjutnya mereka menuju ke tengah hutan Gunung Kawi. Mereka berdua berhenti di sebuah tempat. Ada gundukan batu dengan bekas sesajen berserakan di sana. Bertapalah di sini. Ingat, apapun yang muncul di hadapanmu nanti, jangan pernah takut, atau tapa bratamu gagal. Baik Ki, jawab Nuning. Ia pun duduk di depan gundukan batu tersebut. Begitu Nuning duduk, juru kunci itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Nuning sendirian di tengah hutan. Loh, kemana si Aki? Kenapa cepat sekali perginya? Apakah dia bukan manusia? Dalam sekejap, Nuning sudah tidak bisa menemukan juru kunci tersebut. Makasih ya teman-teman yang setia mendengarkan cerita saya. Oh ya teman-teman, saya akan bagi-bagikan 3 buku Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar. Khusus 1000 subscribe, nanti akan saya pilih 3 orang yang akan mendapatkan novel Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar ini. Khusus yang rajin komen ya. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya, serta bantu dukung channel ini dengan share sebanyak-banyaknya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.